Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Khalid Muhammad selaku Kepala Sekolah Green Leadership Indonesia, yang kami hormati seluruh Dewan Juri GLI Debate Competition, serta seluruh leaders GLI Batch 3 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka GLI Debate Competition 2023. Sebelum dimulainya acara, izinkan saya, Alfi Eka Mentari, sebagai moderator dalam acara debat kelompok 13 Pulau Alor, memperkenalkan anggota tim Gemas, generasi muda anti sampah, yang terdiri dari pembicara pertama, Saudari Sri Endang sebagai pihak netral, pembicara kedua, Saudari Mary Anjarsari sebagai pihak pro, pembicara ketiga, Saudara Yogi Rustandi sebagai pihak kontra, dan Saudara Rauna Baba sebagai official. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memasuki babak penyisihan GLI Debate Competition 2023 dengan mosi yang akan diperdebatkan kali ini adalah penggunaan insenerator sebagai solusi masalah pengelolaan sampah di Indonesia. Adapun pembagian waktu sebagai berikut. Pemaparan argumen oleh pembicara 1 atau netral selama 3 menit, dilanjutkan pembicara 2 atau pro selama 5 menit, kemudian pembicara ketiga atau kontra selama 5 menit, kemudian kesimpulan selama 2 menit. Baik, langsung saja memasuki debat. Kepada pembicara 1, Saudari Sri Endang, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Gemas Generasi Muda Anti Sampah dengan saya sendiri Sri Endang berarti berperan sebagai pembicara satu, yakni tim netral yang memaparkan mosi perdebatan dan kesimpulan. Kemudian rekan saya Mary Anjarsari berperan sebagai pembicara kedua yang memaparkan argumentasi dari situ. Kemudian rekan saya Yogi Rustandi berperan sebagai pembicara ketiga yang memaparkan argumentasi dari sisi kontra. Baik, Dewan Juri yang terhormat, pada mosi perdebatan kali ini yakni mengenai penggunaan insinerator sebagai solusi masalah pengolahan sampah di Indonesia. Dilatar belakangi dengan negara Indonesia sebagai tingkat kedua terbesar penghasil sampah di dunia. Ini insinerator hadir menjadi solusi untuk mengurangi sampah yang ada di Indonesia. Sebelum lebih jauh, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu insinerator. Insinerator adalah teknologi pengolahan sampah dengan cara dibakar dengan suhu tinggi minimal 1000 derajat Celcius. Hasil pembakaran ini menciptakan residu atau produk sisa berupa debu beracun atau toksik gas, flue gas atau CO2 H2O. Manfaat dari insinerator ini bisa membantu pemerintah khususnya masyarakat dalam menangani sampah yang ada di Indonesia. Namun, hal dalam penggunaan insinerator ini begitu banyak mitos dan fakta di dalamnya. Untuk itu, hal ini akan disampaikan langsung dalam perdebatan kali ini pembicara 2 dan ketiga. Untuk pembicara 2, saya persilakan. Baik, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, saya berada pada tim pro pada mosi perdebatan kali ini, artinya saya menyetujui bahwasannya insinerator merupakan alat atau solusi yang tepat yang mampu digunakan untuk pengelolaan sampah di Indonesia. Insinerator adalah alat yang digunakan untuk membakar limbah dalam bentuk padat dan dioperasikan dengan memanfaatkan teknologi pembakaran pada suhu tertentu. Insinerator pertama kali muncul di wilayah yang sulit menimbun, yaitu London pada tahun 1874. Menurut Ella Strangler, seorang direktur pelaksana organisasi di Eropa yang mengelola sampah limbah menjadi energi, dalam perhitungannya, insinerator mampu untuk mengurangi volume sampah hingga 90% tergantung komposisi dan juga derajat recovery sampah. Dan itu sebagai sanitasi karena mampu menghancurkan polutan dalam limbah. Insinerator sendiri banyak digunakan dalam bidang kesehatan dan pabrik produk padat dalam skala yang besar. Pada saat pengoperasian insinerator, sebaiknya temperatur first chamber dipertahankan antara 600 derajat Celcius hingga 950 derajat Celcius.
Dengan suhu yang sangat panas itulah, uap pada saat pemakaian insinerator menjadi suatu energi, yang mana energi tersebut akan dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik. Dewan juri yang terhormat, saya merupakan bagian dari tim pro pada hari ini tidak hanya memaparkan kesetujuan saya terhadap mosi perdebatan, akan tetapi saya akan menjelaskan bagaimana insinerator ini memang menjadi solusi yang tepat dengan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan. Ini adalah opsi pengelolaan limbah yang umum bagi negara-negara yang bahkan hampir tidak memiliki ruang untuk penampungan sampah. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Apakah insinerator merupakan alat yang tepat? Saya jawab, sangat tepat. Indonesia menyebutkan jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu 21,1 juta ton dari total produksi sampah nasional. Kemudian, 65,71% atau sekitar 13,9 juta ton dapat terkelola, sedangkan sisanya yaitu 34,29% atau 7,2 juta ton belum terkelola dengan baik. Tentu dari data tersebut menjadi fokus yang sangat penting untuk kita sebagai seorang pemuda, bagaimana cara untuk mengelola sampah dengan baik. Maka di sini saya mendukung adanya mosi perdebatan kali ini, bahwasannya insinerator menjadikan solusi yang tepat dan cepat untuk mengelola sampah. Dewan juri yang terhormat, serta rekan-rekan sekalian, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah itu sendiri, tepatnya pada pasal 6 bagian 1 ayat C, D, dan E, dan bagian 2 pasal C, D, dan E, poin ini merujuk pada peran pemerintah yang harus menekan dan menarasikan tentang mekanisme pengelolaan sampah itu sendiri hingga kepada masyarakat tingkat paling bawah. Maka, jawabannya adalah dengan menggunakan insinerator terlepas dari berbagai problem yang akan dihadapi nantinya. Penggunaan insinerator adalah hal yang sangat tepat dalam mengelola sampah skala banyak, layaknya di negara-negara maju maupun berkembang yang hari ini mampu memanfaatkan sampah melalui proses pengelolaan insinerator yang akhirnya mampu berdaya dan berjaya dari sampah itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, berikut saya paparkan terkait dengan fasilitas yang akan ditawarkan alat ini untuk pengelolaan sampah di Indonesia. Yang pertama, dapat mengurangi massa atau volume limbah padat. Yang kedua, mendestruksikan patogen yang berbahaya, penyakit yang dapat menular. Yang ketiga, tidak memerlukan lahan yang luas. 4, mudah, efisien, dan juga cepat. Selain itu, saya akan juga paparkan secara lebih dalam bagaimana insinerator tidak menghasilkan polusi dan emisi berbahaya ke udara dan lingkungan sekitar. Kemudian insinerator dan waste to energy system itu ramah lingkungan. Kemudian insinerator adalah solusi pengelolaan sampah yang murah, cepat, dan efisien yang sudah saya jelaskan, dan mampu menjadikan solusi permasalahan sampah di Indonesia. Baik, terima kasih. Interupsi saudariku. Silahkan. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan pemaparan dari saudari tim pro, ada 4 poin penting yang saya tangkap dan perlu saya sanggah. Poin yang pertama, insinerator tidak menghasilkan polusi dan emisi berbahaya ke udara dan lingkungan sekitar. Akan tetapi, faktanya tidak demikian saudariku. Karena segala jenis insinerator, gasifikasi, pirolisis tetap akan menghasilkan produk residu beracun yang berpotensi mencemari lingkungan dan kesehatan manusia itu sendiri. Dan poin yang kedua, Dewan juri yang terhormat, insinerator dan waste to energy system itu ramah lingkungan dan itu juga tidak sesuai dengan fakta yang ada. Karena insinerator dan waste to energy system menghasilkan emisi gas rumah kaca lebih tinggi daripada pembakaran batu bara. Insinerator menghasilkan lebih banyak CO2 per unit listrik daripada pembangkit listrik dari batu bara itu sendiri. Berdasarkan EPA, insinerator waste to energy menghasilkan gas emisi rumah kaca lebih tinggi daripada mencegah, memakai kembali, serta mendaur ulang material yang sama. Sebaliknya, 42% emisi gas rumah kaca di Amerika Serikat, saya ambil contoh, dapat berkurang dengan strategi minimal atau strategi minim sampah atau zero waste seperti source reduction, recycling, and composting. Dan yang ketiga, Dewan juri yang terhormat,
insenerator atau PLTSA adalah solusi pengelolaan sampah yang murah. Interupsi. Tidak, saudariku. Faktanya, insenerator merupakan investasi pengolahan sampah yang mahal sekali. Pengolahan sampah dengan insenerator, waste to energy atau PLTSA, 50 lebih tinggi daripada metode TPA. Saya ambil salah satu contoh di Amerika Serikat, Dewan Juri yang terhormat. Biaya ini dikenal dengan istilah typing fee, di mana biaya yang dibayarkan oleh si pemilik sampah kepada pemilik fasilitas pengolahan sampah atau typing fee ini bisa juga diberikan kepada pengelola kompos dan pemilik industri daur ulang itu sendiri. Seperti contoh adalah bank sampah. Tapi biasanya di bank sampah, typing fee dibayarkan dari si pengelola kepada si pemilik sampah. Selain itu, jika dibandingkan dengan teknologi pembangkit listrik lainnya, insenerator atau PLTSA juga merupakan teknologi yang paling mahal. Berdasarkan laporan Energy Information Administration, membangun dan mengoperasikan insenerator waste to energy lebih mahal daripada pembangkit listrik lainnya seperti angin, matahari, gas, batu bara, bahkan nuklir sekalipun. Dan poin yang terakhir, poin yang keempat, Dewan Juri yang terhormat, insenerator menyelesaikan masalah sampah di Indonesia. Faktanya, insenerator hanya akan menciptakan masalah baru. Jika dilihat sekilas, insenerator memang terkesan menjanjikan. Dalam hal ini, karena dapat menghilangkan sampah dari pandangan kita sendiri. Tetapi, sampah yang dibakar melalui insenerator tidak akan pernah benar-benar habis atau hilang, tetapi akan menjadi polutan bentuk lain yang tak kasat mata dengan ukuran nano yang berbahaya bagi kita maupun anak cucu kita nantinya. Pembangunan insenerator atau PLTSA akan membuat budaya malas memilah sampah yang sebelumnya pernah ada di masyarakat Indonesia saat ini. Insenerator juga akan merugikan industri-industri pengolahan sampah lokal yang ada di daerah yang bersangkutan, seperti bank sampah contohnya. Insenerator membuat perusahaan malas berinovasi ke arah kemasan atau produk yang mendukung sistem ekonomi sirkular. Karena pada faktanya, saudariku, bahwa membuat perusahaan malas berinovasi ke arah kemasan dan produk yang mendukung sistem ekonomi sirkular. Jadi, terakhir dari saya, jadilah bagian dari solusi bukan menambah polusi. Karena dengan diadakannya adanya insenerator, justru malah membuang-buang uang berlebih dan juga bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum di dalamnya. Terima kasih. Baik, Dewan Juri yang terhormat, itu pemaparan dari pembicara dua. Mengacu pada perdebatan kali ini, solusi terbaik dari tim pro maupun tim kontra adalah dibutuhkan seluruh dukungan dari berbagai stakeholder untuk menyelesaikan masalah sampah ini, baik pemerintah, masyarakat, dan juga industri. Dari sisi tim pro tetap mempertahankan mosi yang ada karena ini solusi yang ada sangat membantu untuk mengurangi sampah berlebih, meskipun ada sisi negatifnya. Dari sisi tim kontra tetap juga dengan menolak mosi yang ada dikarenakan banyak hal negatifnya. Dan salah satunya adalah tetap mempertahankan bank sampah atau memperbanyak bank sampah. Dewan Juri yang terhormat, lalu dari semua stakeholder yang berperan adalah pemerintah sudah ada penegakan aturan persampahan, yaitu UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah secara tegas. Peraturan untuk pengurangan sampah, misalnya dengan menolak penggunaan plastik sekali pakai seperti tas plastik di toko, pasar, supermarket. Peraturan untuk para perusahaan agar bertanggung jawab pada sampahnya dan berinovasi pada kemasan yang mendukung ekonomi sirkular. Dewan Juri yang terhormat, edukasi masyarakat untuk memilah mengolah sampah di rumah dan bekerja sama dengan sekolah, RT, RW, desa, dan juga pengelola bank sampah. Adapun pembangunan kompos komunal, bank sampah di setiap desa, RT, RW, dan desa. Sekian perdebatan mosi pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah babak penyisihan GLI Debate Competition dari kelompok Alor yang diwakilkan oleh tim Gemas Generasi Muda Anti Sampah. Semoga hasil dari kesimpulan debat pada hari ini dapat bermanfaat. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu jalannya acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.